Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat dimanapun saat ini Bapak Ibu guru hebat berada, mohon izin saya Siti Umi Fitria SPD MSI, calon guru penggerak Angkatan 5 Kota Salatiga. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata saya modul 3.1, yaitu pemimpin dalam pembelajaran. Kebetulan saya difasilitatori oleh Ibu Tengku Fidanenti dan pengajar praktik saya adalah Bapak Mahmudi. Langsung saja mari kita mulai jalannya pelaksanaan aksi nyata yang sudah saya terapkan di sekolah saya. Aksi nyata saya ini sudah saya rencanakan di LMS, yaitu di LMS 3.1 saya akan melaksanakan aksi nyata dan menerapkan di sekolah saya dengan terlebih dulu memberikan pemahaman kepada warga sekolah, kepada rekan sejawat saya, yaitu tentang pemahaman 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Dan inilah yang sudah saya lakukan ya. Saya membuat video di YouTube dan video di YouTube saya sharekan kepada rekan-rekan saya. Kemudian juga saya membuat infografis pun juga saya sebarkan ke rekan-rekan saya. Ketika rekan bertanya, sedapat mungkin saya menjelaskan apa yang saya mampu menjelaskan kepada rekan-rekan sejawat. Dan inilah videonya, ada di channel saya, yaitu di channel Umi Fitri Espansa dengan link sebagai berikut. Kemudian infografis saya bagikan ke rekan-rekan sejawat saya, dan langsung saja kasus yang saya ambil adalah kasus yang ada di sekolah saya. Ada banyak kasus, tetapi di aksi nyata saya hanya menyoroti 2 kasus, yaitu kasus tentang buku pelajaran kurikulum Merdeka yang sampai saat ini belum dibagikan ke siswa, dan kasus yang kedua adalah pengaturan jadwal pembiasaan ibadah sholat zuhur dan literasi tadarus. Dan untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kasus yang pertama, yaitu pengaturan jadwal pembiasaan ibadah sholat zuhur dan literasi tadarus. Langsung kita mulai latar belakang. Yang menjadi latar belakang masalah ini adalah di sekolah saya sudah ada jam pembiasaan jam ibadah zuhur dan literasi, yaitu dilaksanakan pada jam terakhir, jam ke-9 dan 10. Ternyata di perjalanannya setelah diamati, dievaluasi, pelaksanaan tidak berjalan lancar dan banyak guru yang memulangkan siswa tidak untuk beribadah sebelumnya. Dan hal itu yang jelas bertentangan dengan peraturan yang ada di sekolah. Untuk menghindari kesalahan tersebut, sekolahan kemudian membuat keputusan baru, yaitu mengubah jam pembiasaan ibadah siang atau sholat zuhur dan tadarus dipindah ke jam ke-7, yaitu jam 11.40, sehingga ada menyisakan 2 jam pelajaran sebelum pulang. Dan ini ternyata menjadikan siswa itu tertib dan lancar dalam beribadah sholat zuhur dan tadarus literasi ya. Saya jelaskan dulu ya. Antara ibadah zuhur dengan literasi tadarus ini tidak dapat dipisahkan karena keterbatasan daya tampung musola SMP Negeri 8 Salatiga, sehingga 2 hal ini dilakukan secara bergantian, yaitu dengan pengaturan sebagai berikut. Sesi pertama yaitu 20 menit. Ini kelas ada separuh kelas 7 semua dan separuh kelas 8 itu sholat. Sisanya kelas 9 semua dan separuh kelas 8 itu tadarus. Demikian juga di sesi 2 dengan dibalik ya. Kemudian untuk yang agama Nasrani pun juga melakukan ibadah secara bersama-sama.
Tujuan dari aksi ini adalah mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dalam menentukan jam pembiasaan ibadah sholat duhur dan literasi tadarus di SMP Negeri 8 Salatiga. Ya, kami keputusan kita ambil kesepakatan dengan kepala sekolah. Tolak ukur yaitu yang pertama, dihasilkannya keputusan yang bijaksana, adil dan bermanfaat, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Yang kedua, keputusan penentuan jadwal pembiasaan sholat duhur dan literasi tadarus yang berpihak pada murid tanpa meninggalkan kepentingan warga sekolah. Lini masanya adalah paradigma yang kami pakai adalah individu melawan masyarakat, yaitu beberapa pengambil kebijakan beberapa pengambil kebijakan melawan semua warga sekolah. Yang kedua, jangka pendek melawan jangka panjang. Kami berorientasi jangka panjang karena sholat dan tadarus, literasi tadarus Al-Quran itu adalah kewajiban dari umat beragama untuk meningkatkan jiwa religiusnya. Kami berorientasinya adalah jangka panjang agar siswa punya karakter dan nanti akan diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Dan ini contoh prinsip. Untuk prinsip kami yaitu menggunakan berbasis hasil akhir seperti yang saya uraikan tadi. Muaranya hasil akhirnya adalah SKL yang kami untuk sikap religius adalah anak punya masuk dalam hati sanubarinya untuk melaksanakan ibadah dan juga membaca Al-Quran sampai nanti di bawah sampai dewasa. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan karena jadwal pembiasaan menyatu dengan jadwal pelajaran. Jadi berbasis peraturan yang ada. Dan inilah contoh tilawah atau literasi tadarus. Dan 9 langkahnya kami akan menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Dan inilah refleksi saya setelah menerapkan aksi nyata modul 3.1. Untuk fact atau peristiwa, yaitu memindahkan jam ibadah literasi tadarus yang tadinya dari jam ke-9 menjadi jam ke-7, sehingga setelah ibadah sholat duhur siswa masih mengikuti pembelajaran bersama Bapak Ibu guru. Feeling atau perasaan, saya sangat bersyukur, bangga, senang dapat melaksanakan aksi nyata modul 3.1 ini, yaitu bersama kepala sekolah dan warga sekolah ikut mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Binding atau pembelajaran yang pertama, memahami nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi penentuan jadwal pembiasaan. Yang jelas ini jadwal pembiasaan ibadah sholat duhur dan literasi ini berubah dari yang kesepakatan. Kemudian yang terlibat dalam situasi ini adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan urusan kurikulum, psikorohanian Islam, guru, siswa, dan wali kelas. Dan untuk nilai-nilai yang bertentangan jelas adalah nilai-nilai tidak mengikuti peraturan yang ada dan juga konsistensi. 3. Fakta-fakta yang relevan yaitu
saya, Wakakurikulum, membuat kesepakatan bersama guru dan wali kelas untuk menerapkan jadwal jam pembiasaan sholat zuhur di jam 9, tetapi faktanya tidak berjalan sesuai yang kita inginkan. Yang fakta yang kedua adalah ada jadwal baru untuk mengganti dari jam ke-9 ke jam 7 dan ternyata berjalan dengan lancar. Pengujian benar dan salah. Apakah ada aspek pelanggaran hukum? Tidak ada. Uji legal tidak ada. Uji regulasi tidak ada. Uji intuisi tidak ada yang salah. Kemudian jika dimuat di media sosial, saya tetap tidak ada masalah, saya tetap nyaman karena ini merupakan dilema etika di mana dua keputusan sama-sama benar, tidak ada yang salah. Kemudian kira-kira keputusan yang diambil panutan oleh idola saya pasti akan menggunakan jadwal yang baru, karena jadwal yang baru lebih mendisiplinkan siswa dan bapak ibu guru dapat mengajak siswa beribadah sebelum pulang, dan pastinya kita semua bapak ibu guru mendapatkan pahala karena mengarahkan siswa untuk beribadah. Yang kelima, jika situasinya adalah situasi dilema etika, ya jelas ya ini dua keputusan yang berbeda, tetapi sama-sama sebenarnya sama-sama benar, cuma ada salah satu yang lebih benar, ya. Yaitu paradigma yang saya ambil adalah individu lawan masyarakat, karena hanya ada sebagian pemegang keputusan melawan semua warga sekolah. Kemudian jangka pendek lawan jangka panjang. Kami mementingkan jangka panjang karena karakter itu kalau setiap hari dilatihkan, kedepannya akan menjadi hal yang sudah menjadi pembiasaan atau budaya. Yang keenam, dari 3 prinsip penyelesaian dilema etika, saya akan memilih prinsip yang pertama, yaitu berbasis hasil akhir. Seperti yang saya bilang, di SKL hasil akhir sikap nanti akan terbentuk sikap religius yang sudah menjiwai di dalam hati siswa kami dan akan diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari sampai kelak dewasa. Kemudian berpikir berbasis peraturan, karena apa? Pembiasaan menyatu dengan jadwal. Jadwal itu jelas peraturan yang harus diikuti dan ditaati oleh warga sekolah. Sehingga ini kami berpikirnya berbasis peraturan SMP Negeri 8 Salatiga. Kemudian yang ketujuh, apa ada sebuah penyelesaian? Iya, ada. Penyelesaiannya ya untuk meredam dan mengakomodir semua kepentingan warga sekolah. Kami akan menetapkan kesepakatan ulang dengan duduk bersama sampai menghasilkan keputusan baik untuk pembiasaan religius siswa, baik untuk bapak ibu guru juga akan mengakomodasi kepentingannya sehingga tidak ada salah satu yang dirugikan. 8. Keputusan yang saya ambil yaitu membuat jadwal baru dan menetapkan jadwal tersebut sebagai pedoman pembiasaan sholat zuhur dan literasi tadarus di SMP Negeri 8 Salatiga, dan kami akan meminta semua warga untuk melaksanakannya atau mentaatinya. Dan yang terakhir adalah future atau penerapan. Ya, kami akan mencoba melihat keputusan dan merefleksikan kembali. Ya, keputusan yang saya ambil sudah berada pada posisi yang mencapai dua manfaat bagi guru dan manfaat bagi siswa. Manfaat bagi guru yaitu membuat kesepakatan baru dan ini tidak mengurangi waktu guru, karena apa? Jam absensi juga jam 2, ini pulangnya juga belum jam 2 atau 11.40. Cuma memang guru harus berkorban, yaitu merelakan waktunya lebih sedikit menuju pulang sekolah. Kemudian untuk siswa lebih disiplin, pembiasaan literasi dan jadwal sholat zuhur berjalan dengan tertib, lancar, dan akan menjadi budaya di dalam kebiasaan sehari-hari warga SMP Negeri 8 Salatiga.
Demikian aksi modul 3.1 pemimpin dalam pembelajaran, terutama dalam pengambilan keputusan. Mohon maaf jika saya dalam penyampaian banyak salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.